Selamat pagi, perkenalkan saya Vera Yuliana sebagai pemateri pertama yang dimana kami kali ini akan membahas mengenai dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Masuki materi pertama yaitu ada pengertian dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak, dimiliki oleh setiap individu sejak dalam kandungan dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai warga negara agar hak tersebut dapat diakui dan dihormati. Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban antara warga negara dan negara Indonesia mengalami dinamika. Terbukti adanya perubahan-perubahan isi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melalui proses amandemen undang-undang dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Semua hal itu dilakukan untuk menyesuaikan hak dan kewajiban negara dan warga negara dan negara Indonesia sesuai zamannya. Jika tidak dilakukan hal tersebut, akan terjadi ketidakpuasan antara warga negara dengan negaranya karena tidak mendapatkannya apa yang warganya inginkan di zamannya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya masuk kepada aturan dasar ilmu pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan. Semula diatur pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Saya Madaniyah. Aturan dasar ihwal perekonomian dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama yang dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelumnya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk pada materi aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara. Setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Di pasal 30 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945, dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dengan mengukuhkan keberadaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut, dalam hal ini kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedang TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat, warga negara, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novia. Terima kasih untuk rekan saya Farida. Berdasarkan PPT yang ditampilkan, sebagai penutup, mari kita fokus pada hak dan kewajiban asasi manusia yang menjadi fondasi pembahasan kita. Dalam Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen signifikan, terutama dalam pengaturan hak asasi manusia. Sebelum amandemen, pengaturan hak-hak dasar warga negara tersebar di beberapa pasal, seperti pasal 27 hingga 34, yang dinilai kurang efektif dan tidak terstruktur. Misalnya, pasal 27 mengatur persamaan kedudukan di hadapan hukum, pasal 28 tentang kebebasan berserikat, dan pasal 29 menjamin kebebasan beragama namun masih bersifat umum. Setelah amandemen keempat, HAM diatur secara khusus dalam bab 10A yang berisi pasal-pasal lebih rinci. Contohnya, pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, pasal 28J ayat 1 menegaskan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Menunjukkan hubungan erat antara hak dan kewajiban, tantangan ini adalah memastikan bahwa hak-hak yang dijamin dalam konstitusi terlaksana di lapangan. Para ahli hukum menilai amandemen ini sebagai langkah maju, tetapi implementasinya memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Demikian laporan mengenai dinamika HAM pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami dari kelompok 3 kembali dengan laporan lainnya. Pada kesimpulannya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi antara negara dan warga negara. Seiring perkembangan zaman, keduanya mengalami dinamika yang tercermin dari perubahan dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, perekonomian, kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan negara, serta hak dan kewajiban asasi manusia. Negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak warga negara dengan menjunjung nilai kebangsaan, sementara warga negara wajib berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Tantangannya adalah memastikan agar peraturan dan pelaksanaannya senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.